Oke, jadi secara ofisial saya mengatakan selamat bergabung di Gerakan ABA 90 Gelombang 12. Kami sangat senang menyambut Anda semua. Dan ini bukan Anda tergabung dalam satu gerakan, tapi Anda tergabung dalam satu komunitas ya, satu keluarga gitu. Kita sudah seperti keluarga karena kita bertemu setiap minggu gitu. Jadi sudah seperti keluarga. Nah, pertama-tama saya mau menyampaikan alasan atau tujuan dari gerakan baca Alkitab ini. Kenapa kami mengadakan gerakan baca Alkitab? Bukannya orang Kristen harusnya memang pasti baca Alkitab ya. Kenapa harus ada gerakan seperti ini sih? Karena kami melihat satu kenyataan, satu kondisi di zaman ini di mana ada kerinduan yang nyata di tengah-tengah masyarakat ya. Di mana semakin banyak orang di Indonesia mulai mencari terekspos terhadap hal-hal rohani berkat ada media sosial dan juga ya media digital yang semakin tersebar sehingga banyak orang yang akhirnya mereka mencari jawaban dari pergumulan mereka. Mereka mulai melirik hal-hal rohani karena mereka melihat bahwa dunia tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Jadi itu yang sekarang sedang terjadi di Indonesia ya. Kalau kami melihat adanya banyaknya konten rohani yang tersebar sekarang, adanya influencer, orang-orang yang tadinya mereka tidak bicara tentang hal rohani, rohani, tiba-tiba mereka bicara. Jadi sekarang ini adalah saatnya, waktunya. Mereka rindu untuk menemukan kebenaran, tapi tidak tahu mau mulai dari mana. Jadi ada banyak orang yang mereka haus akan firman Tuhan, tapi merasa bingung. Atau ada juga yang takut salah. Ada juga yang bilang, ah saya sudah coba berkali-kali, dan ternyata tidak berhasil, dan akhirnya mereka menyerah. Dan Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal yang Yesus katakan di sini, itulah yang kita sedang cari sebenarnya. Itu yang orang-orang sedang cari. Mereka mencari satu hal hidup yang bisa memuaskan mereka, memuaskan kerinduan terdalam mereka. Dan dunia tidak bisa memuaskan mereka sehingga mereka mulai saat ini mencari di hal rohani di agama, di kekristenan, di agama-agama lain. Dan Yesus katakan bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Dia secara pribadi. Dan itu alasan mengapa kami buat gerakan ini, karena kami mau semua orang mengalami hidup yang kekal ini. Ini bukan tentang hidup selama-lamanya nanti ya, di kekekalan ya. Tapi ini tentang masa sekarang sebenarnya. Kalau kita mengenal Tuhan sekarang, maka kita sudah merasakan hidup yang kekal itu sebenarnya. Jadi gerakan ini lahir karena kami rindu sebanyak mungkin orang terpapar firman Tuhan. Dan bukan hanya mendengar sekilas, bukan hanya asal baca, tapi mengalami perjumpaan pribadi melalui pembacaan Alkitab, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi kenyataannya, banyak orang berpikir kalau baca Alkitab itu rumit, sulit dimengerti. Lalu karena udah terlalu sering gagal untuk konsisten, akhirnya menyerah aja mending. Dan mungkin ada juga berpikir bahwa baca Alkitab itu hanya untuk orang-orang yang rohani, hanya untuk para pendeta. Nah, pemikiran ini membuat banyak orang berhenti bahkan sebelum sebelum mereka mulai ya. Dan akhirnya sayangnya mereka kehilangan kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam melalui firman-Nya. Jadi Abad 90 hadir untuk mengubah perspektif itu. Kami hadir dengan satu semangat, yaitu kami mau membantu orang-orang membaca Alkitab secara rutin, secara konsisten, lalu juga menemani mereka dengan menyediakan komunitas yang mendukung dan mengajak mereka melihat bahwa firman Tuhan itu hidup dan bisa mengubah hidup mereka, seperti yang sudah dirasakan oleh para peserta lainnya di gelombang-gelombang sebelumnya ya. Jadi ini adalah semangat kami, kenapa kami mau membuat gerakan baca Alkitab ini. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, waktunya itu sekarang, saat ini adalah waktunya. Mungkin Pak Arianto juga bisa melihat hal yang sama ya terjadi ya, bahwa kita hidup di zaman yang penuh peluang. Media digital, media sosial tuh membuka pintu yang tidak terbatas untuk kita menjangkau orang-orang. Ya, jadi bukan hanya dipakai untuk kepentingan dunia, walaupun memang dunia yang buat itu, tapi kita bisa pakai ini untuk memajukan kerajaan Allah. Dan kabar baiknya adalah saat ini banyak orang yang sedang mencari ya. Bahkan hampir 70% peserta yang daftar di gelombang ini adalah semua orang yang lihat postingan kami di Instagram. Jadi itu membuktikan bahwa memang saat ini semua orang sedang mencari jawaban gitu.
Kami percaya Tuhan sedang bekerja dan kami hanya ingin menjadi alatnya dengan mempertemukan orang-orang dengan firman-Nya. Jadi kami hanyalah seperti jembatan ya, mempertemukan orang dengan firman Tuhan. Dan nanti firman itu yang akan bekerja mengubahkan hidup orang tersebut. Jadi gerakan ini adalah milik kita bersama. Anda bukan hanya tergabung dalam sebuah gerakan, tapi Anda tergabung dalam sebuah komunitas ya. Dan Anda bukan hanya peserta, itu yang kami harapkan, yang saya sangat harapkan adalah bahwa Anda sadar Anda bukan hanya peserta di gerakan ini, tapi bagian dari sebuah misi. Misi untuk pertama-tama kita mengenal Allah, lalu kita memperkenalkan Allah kepada orang lain. Jadi dengan akhir kata saya sampaikan selamat datang di keluarga besar Abad 90 dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Sekian presentasi saya, tapi ternyata masih ada. Mohon maaf. Jadi ini adalah pengumuman teknis ya mengenai em, se- hal-hal teknis yang kita akan temukan di gerakan ini. Jadi kemarin itu kita sudah mulai ya tanggal 1 Mei kita mulai baca dari Matius 1, lalu kita akan selesai nanti tanggal 29 Juli ya. Ya, 29 Juli em, selesai di Wahyu 22 dan hari ini tanggal 2 kita baca di Matius 4 sampai 6. Nah, ada peserta yang baru bergabung hari ini. Dan saya menghimbau, mendukung, mendorong Anda semua yang baru bergabung untuk em, apa ya, mengejar pembacaan sampai Matius 6 ya. Dan walaupun cukup banyak, tapi saya percaya Anda pasti bisa. Nanti kata kalau memang benar-benar tidak bisa, oh terlalu sibuk memang padat sekali, sehingga tidak bisa baca 6 pasal sekaligus, tidak apa-apa Anda baca 3 pasal, tapi mundur 1 hari ya, itu tidak masalah ya. Lalu yang kedua, eh, kita ada 3 grup ya, ada 3 grup kecil. Jadi kita di grup WA ada satu grup besar dan ada 3 grup kecil. Grup A, grup B, dan grup C. Nah, grup A itu adminnya adalah Ibu Cindy ya. Iya betul, Ibu Cindy adminnya. Ibu Cindy bisa angkat tangan. Lalu grup B adminnya adalah saya sendiri. Lalu grup C adminnya adalah Ibu Claudia. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari semua punya pertanyaan, bisa menghubungi admin-admin ini di grup Anda masing-masing. Dan kalau Anda punya pertanyaan teologis, mungkin yang sulit ya, tentang ayat yang Anda baca, itu juga Anda bisa tanyakan. Tapi kami tidak bisa berjanji akan langsung bisa menjawab ya. Kita akan perlu waktu untuk menjawabnya. Dan nanti yang menjawab itu adalah Pak Manuel yang saat ini beliau tidak hadir ya. Dan beliau juga akan membawakan webinar di minggu depan. Oke, yang ketiga adalah Anda bisa melaporkan di grup masing-masing yang mungkin Anda juga sudah tahu ya. Harus lapor setiap hari supaya kami bisa pantau siapa yang sudah baca, siapa yang belum. Nah, ada yang bilang ke saya bahwa oh grupnya terlalu ramai, Kak. Jadi saya keluar grup atau saya malas untuk lapor di grup. Nah, itu kami paham memang ramai ya, jadi agak sulit ya notifikasinya. Tapi Anda bisa matikan notifikasi supaya tidak terganggu dan kami berharap Anda tetap lapor karena kami perlu catat ya siapa yang sudah baca, siapa yang belum, sehingga kita bisa kontak orang-orang yang mereka tertinggal. Jadi mohon partisipasinya, bantuannya untuk melaporkan setiap hari di grup WhatsApp. Lalu kalau Anda tertinggal bacaannya, em, mungkin 1 hari atau 2 hari atau seminggu bahkan 2 minggu, nah itu tidak masalah ya. Kami tidak menyarankan Anda tertinggal, tapi kami mau mendorong Anda kalau nanti suatu saat di perjalanan ini 90 hari ini Anda ada ketinggalan, jangan menyerah, jangan berhenti. Nggak apa-apa, lanjut aja. Nanti bicara ke admin, pasti kita akan sediakan solusinya gitu karena yang penting Bapak Ibu di gerakan ini adalah jangan menyerah. Biasanya di bulan pertama masih pada semangat nih, banyak yang lapor. Tapi masuk bulan kedua mulai sepi, mulai lelah, capek ya, itu normal. Tapi yang penting kita tidak menyerah gitu. Kalaupun gagal tidak menyerah ya, seperti firman katakan 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Nah, oke. Lalu selanjutnya ada resources atau apa ya namanya, buku-buku yang kami sediakan untuk Anda bisa akses ya, untuk membantu Anda dalam perjalanan ini. Yang pertama adalah buku Panduan Abad 90. Ini di sebelah kiri Anda bisa lihat. Jadi tolong baca buku ini harusnya sebelum mulai, tapi kalau sekarang gak apa-apa baca. Karena di sana juga ada jadwal baca dan ada tips
trik ya untuk kita bisa lebih lancar bacanya. Ada ayat-ayat pendukung juga yang akan menguatkan Anda dan ya, jadi ada juga teknis, peraturan teknis, pokoknya segala sesuatu tentang abad 90 ada di buku ini. Lalu yang kedua adalah pendahuluan kitab latar belakang kitab-kitab Perjanjian Baru. Jadi ini kami buat untuk memudahkan Anda sebelum baca satu kitab, Anda bisa baca dulu latar belakangnya supaya bisa lebih punya perspektif yang luas ya, punya pengetahuan tentang konteks dari kitab tersebut. Ya, jadi kami ambil dari sumber terpercaya juga dari Alkipedia. Anda bisa akses di sini dan bisa baca sebelum masuk ke kitab-kitab ya. Misalnya kita lagi baca kitab Matius, berarti Anda bisa baca pendahuluan kitab Matius. Lalu nanti sebelum baca kitab Markus, bisa baca dulu pendahuluan kitab Markus. Oke, lalu selanjutnya ada e-book. Maksud saya ini bukan e-book abad 90 ya, e-book tips baca Alkitab ya. Dan di e-book ini ada satu bab yang sangat menarik, di mana Anda bisa tulis semua alasan-alasan yang Anda biasanya punya kalau nggak baca Alkitab. Dan bisa patahkan alasan-alasan itu dengan firman Tuhan ya. Karena kalau kita baca Alkitab, sebenarnya cara kita untuk bisa konsisten baca Alkitab adalah dengan menggunakan Alkitab itu sendiri, karena Alkitab yang akan membantu kita untuk bisa konsisten baca baca Alkitab ya. Jadi Anda bisa lihat langsung nanti di bab-bab terakhir di buku ini. Ini akan sangat membantu Anda. Lalu yang terakhir adalah buku panduan untuk koordinator. Nah, saya nggak tahu di sini, saya belum lihat nama-namanya apakah ada koordinator di sini. Semoga hadir semua. Ada Kak David. Oh, ada Pak David. Puji Tuhan. Ya, jadi ada koordinator. Bisa baca buku panduan ini karena ini akan menguatkan Anda sebagai koordinator yang perannya lebih sulit sebenarnya daripada peserta biasa ya. Karena kalau peserta biasa cukup baca, tapi kalau koordinator justru harus menyemangati peserta yang lain. Jadi kalau em, pesertanya sudah mulai lelah, koordinator tidak boleh lelah di situ. Jadi makanya kami sediakan buku panduan ini untuk menguatkan Anda sebagai koordinator. Oke, jadi itu saja pengumuman panjang yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya eh, kita akan, oh sebelumnya saya mau kita semua menonton video kesaksian peserta gelombang sebelumnya. Ya, jadi ini adalah bukti nyata dari apa yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, kalau firman Tuhan itu benar-benar berkuasa untuk mengubahkan, mentransformasi hidup kita. Oke, jadi mohon perhatiannya untuk menonton video ini sebentar. Saya seorang Kristen dari lahir, bertumbuh di keluarga Kristen yang biasa-biasa saja, yang baca Alkitab nanti kalau di gereja, bukan yang punya hubungan yang dalam Tuhan. Sudah Kristen belasan tahun tapi tidak baca Alkitab sampai selesai. Saya menjalani kehidupan kekristenan saya itu ya begitu aja gitu ya, gereja ke gereja, udah itu bekerja gitu. Kayak apa ya? Kayak waktu itu berlalu dengan cepat, tanpa kesan, tanpa ada arti apa-apa gitu ya. Hanya ketika sendiri, hanya ada kekosongan, hanya ada putus asa dan sebagainya. Saya mengalami depresi berat lah, sampai saya merasa hidup saya itu nggak berharga ya. Kehidupan itu kacau, berantakan. Kehidupan yang kosong, kehidupan yang bebas, kehidupan sebenarnya adalah kehidupan yang mengarah ke kesia-siaan gitu. Saya jadi pemabuk, rokok, dan segala macam dilakukan. Cuman pada saat itu saya sering merasakan kemarahan yang luar biasa gitu ya. Makanya mungkin pada saat itu tujuan hidup saya itu seperti tidak ada artinya apa-apa. Selama ini aku membawa bebanku sendiri gitu ya, membawa keinginan-keinginan duniawiku sendiri yang berujung pada kesombongan diri ya. Selama ini kan selalu dipuaskan dengan jabatan yang tinggi, penghormatan dari manusia gitu ya. Itu mungkin ya karena selama disibukkan dengan pekerjaan selama 17 tahun, mungkin saya terlupa kembali panggilan hidup saya apa.
Memang udah lama kerinduan untuk baca Alkitab itu, pengen ada keinginan untuk membaca Alkitab. Tapi waktunya nggak ini ya, belum ada gitu ya. Mungkin kesombongan saya waktu itu, sebenarnya waktu ada, tapi tidak memberikan sepenuhnya waktu untuk membaca Alkitab gitu. Memang kalau dalam membaca Alkitab banyak tantangannya. Jadi kadang ada malasnya, kadang ada rasa ngantuknya begitu. Nah, kami sekeluarga sepakat, kami mengalami yang namanya rasa malas. Kenyataannya memang sampai detik ini masih banyak yang sama sekali tidak punya kerinduan untuk membaca Alkitab. Kalau saya baca secara pribadi belum ada komitmen, jadi kadang baca, kadang enggak. Saya rindu punya komunitas, karena saya percaya bahwa orang Kristen yang individualis itu akan lambat pertumbuhannya dibanding ketika dia bersekutu, ketika dia punya teman bertumbuh. Jadi banyak sekali lah perubahan yang saya rasakan dari pembacaan Alkitab ini, yaitu yang paling berarti itu ya pembentukan karakter. Kemudian saya lebih punya panggilan hidup gitu. Saya tahu alasan dan tujuan saya hidup. Dengan rajin saya membaca firman Tuhan, saya berpikir bahwa inilah yang Tuhan mau dari saya. Saya harus belajar sabar untuk melihat apa rencana Tuhan di dalam hidup saya. Semakin hari saya makan firman Tuhan, kayak semakin diubahkan gitu. Diingatkan kita siapa kita di dalam Tuhan. Kalau saya secara pribadi, saya diingatkan gitu, saya sekarang itu siapa gitu, saya itu anaknya siapa, status saya siapa gitu. Jadi saya sekarang status saya bukan orang dunia, mungkin saya masih hidup di dunia. Bahwa Alkitab menyelesaikan, firman menyelesaikan. Merasakan Roh Kudus tidak hanya dari mendengar apa kata orang, tapi menimba atau memetik dari apa yang kita baca gitu. Ini mengubah hidup saya, mengubah hidup teman-teman. Saya sangat mengalami perubahan, yaitu saya merasa saya lebih peka dalam mendengarkan suara Tuhan. Dan juga keluarga kami semakin sukacita dan damai sejahtera. Suami juga demikian dalam pekerjaannya. Dia semakin semangat, setiap hari selalu sukacita. Anak-anak juga begitu. Mereka semakin mengasihi satu dengan yang lain. Banyak sekali hal yang dipulihkan ketika membaca firman. Salah satunya adalah hubungan dengan keluarga. Dingin yang sekedarnya menjadi hangat, menjadi penuh kasih. Sekarang suatu pandangan yang saya terima ketika membaca firman itu terdapat dalam Yohanes 6 ayat 68. Petrus mengatakan bahwa perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saya percaya bahwa kehidupan di luar Kristus, kehidupan di luar firman Kristus adalah kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang ujungnya adalah kebinasaan. Walaupun kita memiliki segalanya, materi, ketenaran dan sebagainya. Terima kasih untuk Pak Manul dan tim Benih yang baik memberikan tambahan, istilahnya tambahan nilai-nilai untuk mengingatkan kita kembali untuk Alkitab ini bisa bicara loh. Terus terang saya berterima kasih kepada Benih yang baik yang sudah memfasilitasi saya bersama teman-teman untuk bisa terus menerus membaca Alkitab. Saya meminta untuk punya persekutuan. Saya mau lebih dalam lagi belajar Alkitab, dan saya menemukan website Benih yang Baik dan saya membaca tentang Aba 90. Setelah beberapa bulan, gelombang 9 dibuka. Saya lihat pengumuman di Instagram dan bersyukur sekali akhirnya punya wadah untuk belajar, punya wadah untuk belajar bersama tentang Alkitab. Di gelombang 9 itu kemudian ada Akademi Alkitab. Sekali lagi terima kasih untuk BYB yang sudah memberikan kami kesempatan untuk sama-sama dibentuk melalui komunitas ini. Kehadiran Anda, kehadiran BYB ini, Bejana yang baru ini sangat memberkati orang-orang yang di luar sana yang haus akan kebenaran firman Tuhan, terkhususnya seperti kehidupan kami. Karena saya ini dan suami, kami ini bukan dari kalangan anak hamba Tuhan, ya. Kami dari jemaat biasa. Saya bersyukur melalui program ini Aba 90 ini
saya bisa juga memenangkan jiwa-jiwa di keluarga saya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan waktu untuk menonton video tadi, dan ini adalah kerinduan kami sebenarnya bahwa semua orang merasakan kuasa firman Tuhan yang bisa mengubahkan hidup mereka. Jadi itu adalah visi misi kami di yayasan ini, dan sekaligus saya memberikan waktu dan tempat untuk Ibu Cindy sebagai ketua yayasan untuk menyampaikan kata sambutan. Silakan Ibu Cindy. Terima kasih Ibu Jennifer untuk penjelasan yang sangat luar biasa, sangat memberkati kembali ketika kita mendengar kesaksian-kesaksian dari para peserta BAS 90 sebelumnya ya. Shalom semuanya di sini peserta BAS 90 maupun Bapak Ibu yang selalu setia bersama dengan kami. Saya sungguh senang sekali bisa ada di sini hari ini bersama saudara-saudari seiman yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dan pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus, yang berkat pimpinan Tuhan kita bisa memulai perjalanan ini bersama di Abas 90 gelombang 12 dengan satu hati, dengan satu kerinduan, yaitu mengenal Allah melalui firman-Nya. Dan saya percaya setiap kali firman Tuhan dibaca dengan hati yang haus dan lapar, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Dan marilah kita belajar untuk mengenal Allah, bukan hanya dari teori atau dari testimoni orang lain, tapi melalui firman yang hidup, yang berkuasa. Dan saya percaya kita tidak akan menjadi sama lagi, karena kita akan diubahkan, kita akan diarahkan dan dikuatkan untuk menjadi atau menjalani panggilan kita masing-masing di kehidupan kita di dunia ini. Seperti oke, saya kutip satu Mazmur ya, Mazmur 119 ayat 105 yang selalu menjadi pengingat dan pegangan kami semua, yaitu firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji syukur Tuhan, ini yang saya rindukan untuk Bapak Ibu semua yang mengikuti Abas 90, agar firman Tuhan benar-benar menjadi terang yang menuntun setiap langkah kita, bahkan di tengah-tengah dunia yang mungkin kita bisa lihat ya, dunia yang tanpa kepastian, tanpa pengharapan seperti testimoni atau cerita-cerita orang yang tadi kita sudah dengar ya. Dan saya sebagai ketua yayasan yang baru, saya merasa terhormat dan bersyukur bisa menjadi bagian dari inisiatif ini, dari gerakan ini. Dan saya juga mau berterima kasih kepada tim kami yang sangat luar biasa. Ada Pak Manuel, saudara saya yang saat ini juga tidak bisa hadir. Beliau juga adalah ketua dari Yayasan Bejana yang baru, ketua operasional. Dan ada Ibu Jennifer dan Ibu Claudia yang mengkoordinasikan ABAS 90 ini dengan semangat dan tanpa kenal lelah. Beliau-beliau yang siang dan malam membalas chat Bapak Ibu semua, sangat luar biasa semangatnya, tidak kenal jam waktu ya. Tapi ya puji Tuhan, ketika kita dipanggil untuk melayani, kita memberikan seluruhnya, itu hidup kita, waktu kita, dan seluruh tenaga kita. Itu yang saya sungguh syukuri dari tim saya. Dan mungkin ini tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Ibu Jennifer ya. Saya mau sedikit memperkenalkan mengenai yayasan kami sebenarnya ya. Karena kemungkinan Bapak Ibu Saudara belum atau sedikit mungkin mendengar mengenai yayasan kami tapi belum sepenuhnya. Yayasan kami adalah pelayanan yang dipanggil Tuhan untuk menghapus kemiskinan Alkitab di Indonesia. Kami melihat kenyataan bahwa di banyak tempat, di gereja-gereja yang tersebar di seluruh Indonesia, Alkitab masih menjadi benda yang langka. Jadi tidak hadir secara fisik, kesulitan akses, dan bahkan ketika Alkitab ada di tempat itu, banyak kesalahpahaman di dalam jemaat akan Alkitab. Jadi Alkitab hanya menjadi hiasan, tidak dibaca setiap hari, bahkan tidak dihidupi, karena kebanyakan orang kesulitan untuk memahaminya. Itu yang kami temukan di lapangan. Dan hal ini kami sebut sebagai kemiskinan Alkitab. Jadi kemiskinan Alkitab bukan hanya terjadi di kalangan orang yang belum percaya, namun justru terjadi di kalangan orang Kristen sendiri. Dan salah satu penelitian di bilangan research menyebutkan ada sebanyak 41% orang Kristen percaya bahwa semua agama sama saja, 71% mengatakan tidak pernah menginjili atau memuridkan, dan 53% orang percaya bahwa mereka bisa masuk surga tanpa benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus.
Dan sisa yang 83% ini yang paling banyak adalah orang Kristen yang pernah baca Alkitab, tapi belum pernah membaca sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Dan yang terakhir ini adalah alasan utama dari kenapa faktor-faktor yang lain bisa terjadi sebelumnya. Dan ini survei yang kami lakukan juga di tahun 2021, kami mendapati kenapa orang Kristen banyak yang tidak mau membaca Alkitab secara rutin. Dan salah satu penyebabnya adalah mereka tidak punya cukup waktu untuk membaca Alkitab, dan sisanya mengatakan bahwa mereka kurang minat untuk membaca Alkitab. Sekarang pertanyaan yang mau saya tanyakan adalah, mengapa hal ini menjadi masalah yang penting untuk kita bicarakan di tempat ini? Karena kehidupan orang Kristen yang tidak membaca Alkitab hampir sama dengan orang-orang yang mungkin kita bisa katakan belum percaya. Ini sesuai dengan penelitian di CBA ya. Mereka menemukan bahwa orang Kristen yang tidak membaca Alkitab sebanyak 4 kali dalam seminggu, mereka hidupnya sama seperti orang yang tidak percaya sama sekali. Dan ini adalah kondisi yang menjadi uh, menyayat hati saya secara pribadi dan juga teman-teman di BYB. Kami pun mengadres masalah ini. Ini menjadi satu kenyataan di jemaat-jemaat di seluruh Indonesia. Dan kami mau membawa satu kabar baik kepada Bapak Ibu bahwa ketika kita membaca Alkitab seminggu sebanyak 40 kali lebih, yang kita sekarang ajak Bapak Ibu untuk baca setiap hari, itu bisa membawa perubahan secara radikal di kehidupan seseorang. Dikatakan bahwa ini dari penelitian yang sama, mereka 228% lebih mungkin untuk membagi keyakinan dengan orang lain, 407% lebih mungkin untuk menghafal Alkitab, 59% lebih kecil kemungkinannya untuk melihat pornografi, 30% lebih kecil kemungkinannya untuk merasa kesepian dan depresi. Jadi, ini adalah semangat kami. Kami membawa setiap orang kepada perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengalami transformasi melalui firman Tuhan. Dan Abad 90 adalah salah satu wujud nyata dari kerinduan kami ini, agar setiap orang dimanapun ia berada, dapat membaca Alkitab, mengerti, melakukan, dan mengalami kuasa firman Tuhan dalam kehidupannya. Uh, itulah yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Saya percaya ini bukan hanya untuk para hamba Tuhan, tapi untuk setiap anak-anak Tuhan, baik itu di desa, di kota, di rumah sederhana, maupun sampai di gereja-gereja besar. Kami bergerak dengan 3 misi utama, yaitu pertama, kami meningkatkan akses Alkitab bagi jemaat di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia. Kami bekerja sama dengan gereja-gereja, lembaga-lembaga, dan para organisasi Kristen di seluruh Indonesia. Dan yang kedua, kami meningkatkan daya baca Alkitab dengan kegiatan-kegiatan edukasi seperti Abad 90 yang saat ini kita rayakan di ibadah hari ini, agar firman Tuhan bukan hanya dimiliki, tapi dibaca dan dihidupi. Dan yang ketiga, kami menyediakan kursus-kursus pemahaman Alkitabiah, agar setiap orang bertumbuh dalam kebenaran. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua yang hadir di sini, uh, jadikan 90 hari ke depan sebagai awal perjalanan yang baru dengan Tuhan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan iman, dengan semangat, dengan hati yang terbuka, dan bila Anda tergerak untuk menjadi bagian dari misi ini, mungkin lewat doa, lewat bisa memberikan waktu, tenaga, maupun kolaborasi di pelayanan, kami membuka pintu selebar-lebarnya, karena pekerjaan ini bukan hanya bisa dilakukan bersama-sama, tapi karena maaf, maksud saya pekerjaan ini bisa bisa kami lakukan jika kita berjalan bersama-sama. Kalau kami sendiri, kami tidak bisa menyelesaikan kemiskinan Alkitab ini. Tapi kalau bersama dengan Bapak Ibu, Saudara semua di tempat ini, saya yakin dan percaya Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Dan akhir kata, saya mau mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih banyak Ibu Cindy. Terima kasih atas penjelasannya dan dukungannya yang luar biasa, dukungan moral, spiritual semuanya ya. Dan saya juga mau memberikan apresiasi kepada para pemimpin kelompok, para koordinator ya. Dan mereka yang sudah bergabung bersama dengan kami dalam misi kemiskinan Alkitab ini sebenarnya ya. Karena mereka yang sudah membuat grup
baca Alkitab di tempat mereka, mengajak orang-orang untuk baca Alkitab. Jadi em, bagi Bapak Ibu semua yang jadi koordinator kelompok, terima kasih banyak. Kami sangat mengapresiasi Anda semua dan juga Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini karena kita berjalan bersama-sama. Karena saya pun juga koordinator, Ibu Cindy, Ibu Claudia juga koordinator ya. Jadi kita saling mendukung dalam doa dan juga memberikan semangat satu sama lain. Oke, baik. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan dan saya minta kesediaan dari Pak Ibes untuk memimpin doa pembuka bagi kita, Pak. Yuk, mari kita berdoa semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu bagi kami semua yang hadir pada kesempatan ini, di mana kami masuk dalam gelombang gerakan baca dan belajar Alkitab selama 90 hari. Dan ini adalah gelombang ke-12. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya kepada Engkau. Maka oleh sebab itu, pada permulaan gerakan ini, kami bertemu di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya seterusnya, Engkau Tuhan yang tolong dan berkati kami, sehingga kami boleh menyelesaikan pembacaan ini, karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan oleh sebab itu, kami rindu juga mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang akan disampaikan oleh hamba Bapak Arianto, dan kami berdoa, biarlah hati kami adalah bagaikan tanah yang subur yang siap ditanami kebenaran firman Tuhan yang menghasilkan buah kelak nanti 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Mari Roh Kudus beracara dalam hidup kami siapkan hati pikiran kami, dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa, haleluya, amin. Amin. Makasih Pak Ibes. Sama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mengenal Allah melalui firman-Nya dari Pak Pendeta Arianto Tanesip dari GBI Desit. Baik, saya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Arianto. Ya, shalom Bapak Ibu. Apakah Shalom. suara saya bisa terdengar? Suara saya Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Ya, terima kasih buat rekan-rekan pengurus bejana yang baik ya. Saya berpikir bejana yang baru. Bejana yang baru. Mohon maaf Pak Arianto, kalau di saya suaranya seperti ada apa ya namanya? Feedback ya, bukan? Oke, sekarang sudah jelas. Nah, ini lebih jelas, Pak. Oke, tadi saya pakai headset gitu, Bang. Oke, terima kasih buat semua. Saya kagum sekali karena saya ingat perjalanan bejana yang baru ini, Yayasan Bejana yang baru ini. Awalnya dulu namanya Benih yang Baik ya, makanya mohon maaf saya salah. Tapi saya lihat semangatnya luar biasa, saya lihat pesertanya juga luar biasa. Jadi makanya malam ini saya bergairah. Terima kasih buat panitia, terima kasih buat seluruh tim yang masih berikan saya kesempatan. Saya ingat tiap kali pembukaan, bahkan penutup, saya selalu ada di bagian. Karena saya secara pribadi saya diberkati. Mungkin sebelum saya sharekan firman ini, jadi semangat saya ini orang misi selain mengembalakan. Saya kemana-mana saja selalu bawa Alkitab yang disediakan oleh rekan-rekan bejana yang baru. Jadi saya bukan khotbah saja, tapi saya juga memaksa orang untuk membaca. Bahkan di sekolah saya itu kelas wajib, sebelum mereka belajar materi-materi yang lain harus ikut wajib belajar melalui pemahaman yang disampaikan oleh rekan-rekan dari bejana yang baru. Ya, terima kasih Bapak Ibu, saya malam ini diberikan tema mengenal Allah melalui firman. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Dulunya saya berpikir Allah itu ada tidak ya? Saya awalnya tadi seperti dengar kesaksian, mohon maaf ada saya selingan. Ya, saya diberkati dengan kesaksian tadi rekan-rekan ya. Saya juga seorang sebelum jadi pendeta, saya bertobatnya karena firman. Makanya saya sangat-sangat diberkati dengan firman Tuhan.
Oleh karena itu malam ini kita melihat tema kita mengenal Allah melalui firman. Mari kita perhatikan malam ini teks kita di Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Berkata demikian, inilah hidup yang kekal itu, mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Kristus yang telah engkau utus. Wow, ini menarik sekali Bapak Ibu. Lanjutannya, banyak orang yang hidupnya hari ini pasti ingin hidup yang kekal. Setuju ya, kita baru merayakan namanya Paskah. Tetapi hidup kekal bukan hanya tentang masa depan di surga. Nah, ini banyak orang yang pingin hidup kekal, tapi selalu berkonsep bahwa hidup kekal itu nanti di surga. Melainkan tentang hubungan yang intim, yang nyata dengan Allah mulai dari sekarang. Makanya kita bersyukur dengan bejana yang baru ini menolong saya dan saudara untuk kita bisa mengenal Allah itu secara pribadi. Nah, caranya kita mengenal Allah melalui firman. Tanpa firman, tidak mungkin kita mengenal Allah itu dengan baik. Next, mungkin bagian PowerPoint-nya bisa dilanjut. Ya, jadi banyak orang Bapak Ibu hari-hari ini pingin hidup kekal. Orang takut mati, takut matinya nanti neraka. Jadi Bapak Ibu, saya diberkati sekali dengan statement ini. Di dalam kehidupan ini yang kekal, yang pertama itu Allah itu dia ada dalam kekekalan. Yang kedua, dia ingin ciptakan manusia ini hidupnya kekal. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga, firman itu kekal. Karena Alkitab berkata langit dan bumi ini akan berakhir. Tapi firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Nah, oleh karena itu cara kita mengenal Allah melalui firman. Karena tanpa firman tidak mungkin kita mengenal Allah dengan benar. Makanya Paulus tuliskan dalam kitab Efesus bahwa dia rindu untuk setiap dia, bahkan doanya dia, aku berdoa supaya kamu dapat mengenal, bahkan memahami, bukan cuma memahami, tapi tahu betapa lebar panjangnya kasih Kristus itu. Oleh karena itu malam hari ini saya ada bagi 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu mari kita perhatikan. Kenapa kita harus mengenal Allah melalui firman? Yang pertama, Allah menyatakan dirinya lewat firman. Lewat firman itu Alkitab. Karena Alkitab ini adalah firman Allah. Paulus tuliskan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar yang pertama. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu saya percaya waktu kita punya firman, makanya firman ini akan mengajar kita dalam kebenaran firman itu. Makanya orang Kristen yang mau mengenal Allah, dia punya firman. Saya percaya firman itu akan buat kita terdidik, terlatih. Firman itu mengajarkan kita banyak hal. Sehingga saya percaya setiap tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat dalam hidup saya dan saudara. Next, PowerPoint-nya. Allah tidak membiarkan, tidak dibiarkan menjadi misteri yang tidak terjangkau manusia. Next, terus. Melalui Alkitab, Allah menyatakan siapa dirinya, karakternya, kehendaknya, rencananya bagi kita. Jadi membaca, merenungkan, dan mencapai firman membuat kita semakin mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Allah ini bukan sesuatu yang misteri. Orang dunia bilang misteri yang ilahi. Tapi justru kita waktu kita baca firman, kita makin mengenal pribadi Allah. Kita makin mengerti karakter Allah. Kita makin mengerti kehendak Allah. Kita makin mengerti rencana Allah dalam hidup saya dan saudara. Dari kesaksian-kesaksian yang sangat memberkati. Makanya malam ini poin yang pertama, Allah menyatakan dirinya melalui firman.
Sehingga saya percaya yang kedua Bapak Ibu, mengenal Allah melalui firman. Yesus Kristus sang firman yang hidup. Alkitab Yohanes berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Wow, ini keren sekali Bapak Ibu. Jadi waktu kalau kita mengenal firman, kita sedang mengenal Yesus. Karena Yesus itu adalah firman. Firman yang hidup. Dan saya percaya Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Melalui kehidupan, kematian, kebangkitannya. Kita baru merayakan Paskah ya. Kita melihat wajah Allah yang penuh dengan kasih. Jadi mengenal Yesus. Mengenal Allah. Yohanes pasal 14 di sana mencatat. Jadi Bapak Ibu, waktu kita kenal firman itu, kita kenal pribadi Allah. Waktu kita kenal pribadi Allah, kita kenal Tuhan kita. Dan saya percaya orang yang kenal Tuhannya, saya percaya dia pasti excited, dia pasti bergairah, dia pasti rindu untuk bersaksi, cerita kebaikan Tuhan. Dia rindu untuk melayani Tuhan, bukan menjadi Kristen yang pasif, tapi Kristen yang aktif. Dia bergairah, terus menginjil, mengajar, dia jadi rasul. Oh, dia terus ajak teman, ayo baca firman, ayo renungkan firman. Karena waktu kita baca firman, hidup kita jadi bergairah. Karena apa? Kita mengenal sang firman yang hidup itu. Dan yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, firman Allah mengubah hidup kita. Bapak Ibu, saya punya kesukaan, anak-anak saya selalu saya terapkan namanya menghafal ayat Alkitab. Alkitab berkata, Ibrani pasal 4 ayat 12, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Bapak Ibu, kalau kita punya firman, saya percaya masalah boleh ada, tapi firman itu hidup. Oh, saya ada banyak kesaksian Bapak Ibu, ada waktu nanti. Bapak Ibu, saya punya sekolah, terima anak-anak yang wah tidak jelas, putus sekolah dan sebagainya. Tapi waktu Pak Mano mulai mengajarkan firman ke mereka, saya melihat firman itu hidup. Dan firman itu kuat. Bahkan firman itu tajam. Bahkan lebih tajam. Jadi firman itu kita bukan cuma saya sebagai pengkhotbah, tapi saya menghidupi. Makanya saya setiap kali berkhotbah, saya excited sekali karena firman itu saya mengalami. Waktu saya baca, saya renungkan, firman itu mencipta, firman itu merombak ulang hidup saya, merombak identitas saya, merombak karakter saya, sifat saya. Oh, yang tidak sabar, oh yang mungkin merasa sombong tadi yang diceritakan teman-teman. Tiba-tiba waktu baca firman, ternyata kita nggak ada apa-apanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Allah tidak hanya menjadi informasi. Banyak orang hanya baca firman, ya sebagai informasi. Tapi saya malam ini mau tegaskan, XK, firman itu mentransformasi, mengubah hidup saya dan saudara. Saya dulunya bukan siapa-siapa, tapi oleh firman itu, firman bekerja, firman itu merombak, firman itu mendaur ulang hidup saya, firman itu menata ulang hidup saya. Makanya Paulus dengan tegas, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Siapa di dalam firman, hidupnya akan diubahkan. Jadi firman itu menegur kita, dan bukan cuma menegur, tapi menguatkan kita, membimbing kita, memperbarui hati saya dan saudara. Jadi semakin kita tinggal dalam firman, semakin kita serupa dengan Kristus. Saya ulang, semakin kita tinggal di dalam firman, semakin kita serupa dengan Kristus. Dan saya percaya orang yang serupa dengan Kristus, dia adalah identitas yang baru di dalam Kristus. Kristus mentransformasi karena firman Allah berkata dia memberikan hati yang baru, bahkan roh yang baru dalam hidup saya dan saudara. Waktu roh itu tinggal dalam hidup saya dan saudara, tadi kita tidak berdaya, tadi kita nggak bisa, kita berkata begini, oh no, karakter saya nggak bisa berubah. Tiba-tiba Roh Kudus itu bekerja melalui firman itu, merubah hidup kita. Jadi hidup kita jadi berubah sehingga kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Hidup yang kekal saat ini. Kita mengenal Allah dengan benar melalui firman dan melalui hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu,
Hidup kekal. Mari kita ambil komitmen mulai saat ini. Waktu kita terlibat di ABA 90. 90 hari ini mungkin buat orang lain itu menantang. Tapi 90 hari ini kesempatan kita melihat firman itu merombak ulang. Firman itu membuat hidup, menata ulang hidup kita. Sehingga kita akan melihat rencana Allah yang ilahi. Rencana Tuhan yang dahsyat. Oh, yang mengubahkan. Yang membuat tadi hubungan kita jauh dari Tuhan. Kita kembali dekat. Tadinya mungkin kita berkata, oh bebanku berat. Tapi saya percaya firman Allah berkata, marilah yang letih lesu, beban berat. Aku akan berikan kelekaan. Itu firman. Sebab firman Allah berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Firman Allah juga berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, kita pikirkan. Dan ternyata dari kuasa yang bekerja. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu sebagai penutup, mari jadikan firman Tuhan jadi prioritas dalam hidup kita. Kenali, percaya, dan hidupi firman. Maka hidup kita akan dipenuhi oleh kuasa dan kasih Allah. Saya tutup dengan satu statement seperti ini Bapak Ibu. Hari ini dunia lagi menyodorkan kita dengan fakta. Hari ini kita diperhadapkan dengan realita kehidupan. Punya pergumulan, punya masalah, punya tanggung jawab yang kita harus kerjakan. Tapi hari ini sebagai hamba Allah, yang firman Tuhan taruh di lidah mulut bibir saya. Hari ini saya mau berkata, kita hidup bukan dari fakta, tapi kita hidup dari kebenaran firman. Saya ulang, kita hidup bukan dari kenyataan, dari fakta, tapi kita hidup dari kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itu yang memerdekakan saya dan saudara. Kebenaran itu yang melepaskan saya dan saudara. Kebenaran itu yang memulihkan saya dan saudara. Kebenaran itu dari Allah sendiri. Sehingga saya percaya kita hidup bukan dari fakta, tapi kita hidup dalam kebenaran. Salam kegerakan ABA 90. Saya berdoa Anda tetap setia, karena firman itu yang akan merombak, yang mendorong, melahirkan saya dan saudara, sehingga kita punya pengenalan yang benar, mindset kita berubah, kita memandang Allah kita Allah yang benar, Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Arianto, luar biasa sekali. Tadi saya sangat suka statement Pak Arianto yang bilang firman Allah tidak hanya menginformasikan, tapi mentransformasi. Dan semakin kita tinggal dalam firman, semakin kita serupa dengan Kristus. Ya, jadi itu adalah alasan juga kami buat gerakan ini, karena kami punya semangat seperti Pak Arianto juga ya, untuk mengajak sebanyak mungkin orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah melalui firman-Nya. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Arianto atas penyampaian Terima firman kasih yang luar buat semua, biasa. tetap semangat. Saya berdoa supaya 90 orang yang ada di Zoom menyelesaikan, tuntaskan bacaan firman, dan tetap semangat. Jangan hidup dari kenyataan kita bisa malas, kenyataan kita bisa lupa, tapi kita hidup dari firman Tuhan. Tetap semangat. Shalom. Shalom, betul sekali Pak. Oke, tolong. Oke, baik, Bapak Ibu semua. Saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi ada Ibu Vera yang sudah mengangkat tangan. Mungkin Ibu Vera mau bertanya, saya persilakan. Oke, terima kasih Kak. Shalom dan selamat malam untuk Shalom Ibu. kita semua. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama untuk tim Bejana yang baru, dan yang kedua untuk Bapak Pendeta. Jadi untuk tim BYB, saya hanya mau tahu secara historisitasnya, apakah gerakan ini dipelopori oleh oknum-oknum yang datangnya dari denominasi yang berbeda, ataukah seperti apa? Kemudian untuk Bapak Pendeta, tadi saya mendengar bahwa Bapak sangat menyarankan anak-anak yang di bawah pengasuhan Bapak itu untuk menghafal ayat Alkitab. Nah, berkaitan dengan itu, saya mau
tahu seberapa pengaruh penghafalan ayat Alkitab itu pada pertumbuhan iman anak. Karena menurut saya dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, dengan adanya kecerdasan buatan juga, mungkin hal itu menjadi hal yang kurang menarik bagi anak-anak. Mending main game dan sebagainya. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Izin Kak, Cindy, Kak Jennifer, saya jawab lebih dulu punya pertanyaan. Terima kasih Bu Vera. Boleh Pak, silakan. Ya, Bu Vera ya. Ya, Bu Vera, saya ini punya sekolah. Ini agak unik ya, Bu. Sekolah saya terima orang buta huruf, tidak tahu baca tulis, tidak sama sekolah saya, bahkan orang gila pun. Saya lihat langsung bagaimana firman itu mengubahkan. Jadi kalau bilang perkembangan zaman, betul, saya juga ada di zaman ini, Bu. Banyak anak saya suka main game. Tapi aturan di rumah saya, di kelas saya, mereka firman Tuhan itu harus jauh lebih penting daripada gadget. Makanya handphone mereka saya sita dan sebagainya. Memang harus kita tegas, nggak bisa kita ikut zaman, Bu. Makanya tadi firman itu kan mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan. Jadi karena saya secara pribadi saya diubahkan, Bu. Saya dulu orang yang cukup keras, saya orang Kupang, Bu. Saya orang Kupang yang ya kalau lihat tampangnya aja kayak debt collector ya kalau nggak bertobat. Nah itu alasan saya karena saya ngalamin firman dan saya dengan cara saya, apalagi jadi anak-anak saya harus ikut cara saya, didikan saya. Memang cara untuk melawan ini keadaan zaman sekarang memang kalau makanya tadi statement saya tutup closingnya kalau kita hidup dari fakta Bu, wow kita bisa tergiring tapi ingat firman itu kekal, firman itu yang mengubah. Gadget walaupun faktanya banyak terikat, saya ada anak yang gila Bu sekarang tinggal di rumah saya karena terikat gadget, tapi hari ini saya lihat hidupnya diubahkan dengan firman karena hafal ayat itu, baca firman Tuhan. Di rumah saya, Bu, sebelum makan harus baca ayat firman Tuhan. Sebelum sesudah makan baca ayat firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan itu roti hidup yang mengubahkan, bahkan lebih kenyang dari nasi. Saya agak radikal, Bu Vera. Kalau mungkin ada ibu punya anak yang tidak bisa dikirim ke saya, Bu, saya akan latih mereka bersama tim Bejana yang baru. Tuhan memberkati. Semangat, Bu Vera. Terima kasih Pak Arianto. Terima kasih Bu Vera. Kalau mau menanggapi jawaban Pak Arianto bisa sekali Bu Vera karena sebentar lagi sepertinya Pak Arianto harus keluar ya Pak, nggak bisa sampai akhir. Ya, silakan kalau mau menanggapi. Ya, baik, Kak. Terima kasih banyak Bapak Pendeta atas penjelasannya. Ya, kalau dari penjelasan Bapak, saya mengambil kesimpulan bahwa sesuatu yang ada di dunia ini bisa dikontrol, bisa dikelola karena kita juga punya punya akal budi yang dianugerahkan oleh Tuhan, sehingga itu pentingnya juga teladan dari orang tua untuk menggiring anak-anak menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Semangat Bu Vera, semangat Bu Vera. Siap. Pokoknya Ibu tidak salah di komunitas ini. Tetap semangat. Dan kalau susah mendidik dan sudah susah, kirimkan kepada kami. Kami kebetulan kerjasama dengan Bejana yang baru dan akan menolong mereka. Kami tidak janji untuk mengubah mereka, tapi firman yang mengubah hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Tuhan memberkati. Semangat Ibu Vera. Terima kasih atas pertanyaannya dan Pak Arianto juga. Baik Bapak Ibu, saya tanya sekali lagi apakah Bapak Ibu punya pertanyaan untuk Pak Arianto nanti sebelum kita jawab pertanyaan Ibu Vera ya dari tim BB. Kalau tidak ada karena Pak Arianto ada urusan lain dan perlu untuk keluar dari room ini. Jadi kalau tidak ada kita akan persilahkan beliau. Persilahkan, oke. Oh, ada Apa pertanyaan boleh di grup, Pak. saya tanya? Oh ya, Ibu Fang, silakan Ibu. Oke, baik. Eh, ini ini kan biasanya kita kan ini jelas ya? Apakah Jelas, Ibu. jelas?
kita baca firman ini itu kan tiga pasal ya. Kita ini bacanya itu baca itu berapa lama ya? Kalau di situ kan kemarin itu kan 1 jam gitu ya. Nah, saya terinspirasi seperti tadi Pak Pastor Arianto di 2 Timotius 3 ayat 16 ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, memang kebetulan ketika saya mendengarkan pesan ini, ya memang saya punya kerinduannya, tapi kadang-kadang saya masih ada gagal gitu ya. Bacanya nggak konsisten. Gimana caranya ya untuk saya itu bisa konsisten untuk bisa baca firman Tuhan, walaupun saya eh, ada kegiatan gitu ya, maksudnya memang saya ini seorang guru gitu ya, dan saya pegang 2 sekolah. Memang kendalanya sih memang waktu, gimana cara ya untuk memanage waktunya dengan baik, sehingga saya itu bisa konsisten, dan saya itu rindu banget ya saya bisa konsisten. Cuman kadang-kadang ada memang ada rasa ngantuk, kadang-kadang kan ada terutama boringnya itu ya, harus saya lawan itunya. Gimana ya caranya ya? Itu Pastor Arianto mungkin bisa kasih tips-tipsnya. Iya, terima kasih Bu. Ya, untuk konsisten, saran saya pertama kita ikut ABA 90, karena 90 hari ini akan menolong Ibu. Dan saya kebetulan juga seorang pengajar, Bu. Jadi satu kebiasaan yang kita lakukan 4 kali berturut-turut, maka itu akan menolong kita untuk konsisten dan kita tetap fokus. Apalagi 90 hari, Bu. Ibu 10 hari akan buatnya jadi excited. 20 hari lebih excited. 30 hari lebih excited. 40. Apalagi sampai tamat, sampai 90 akan jauh lebih dahsyat, Bu. Jadi tetap semangat rekan-rekan. Sama, saya juga pendeta, awalnya juga baca firman buat khotbah saja, jujur. Saya juga pengajar, baca firman buat pelayanan, ngajar saja. Tapi waktu ada kelas ABA 90, saya secara pribadi dilatih. Saya ikut di kelas ini, Bapak Ibu. Jadi bukan cuma ngomong. Saya juga alumni di ABA 90. ABA 90 ini saya promosikan. Ini akan menolong Bapak Ibu untuk konsisten. Jadi makanya ada panitia di sini yang akan mengingatkan harinya, jamnya. Ini luar biasa. Jadi tetap semangat. Saya percaya Ibu pasti bisa. Percaya 20 hari, nggak sampai 20 hari, semua teman-teman akan antusias dengan sendirinya. Bahkan ada yang bisa saya dengar, bisa lapor lebih dari 3 ayat. Ada yang tiba-tiba, 10 ayat. Ada yang 15 ayat, excited. Karena itu saya lihat anak-anak saya sendiri, Bu. Jadi tetap semangat, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Arianto. Terima kasih Ibu Fang atas pertanyaannya dan Pak Arianto. Dan saya izin satu pertanyaan Pak sebelum kita melepaskan Bapak. Satu pertanyaan dari Kak Debi ini ya, ada pertanyaan di kolom chat dan beliau bertanya, bagaimana cara agar hati pikiran kita selalu mengutamakan Tuhan Yesus dalam segala pergumulan? Iya, bagaimana caranya? Caranya satu, lekatkan diri. Ada satu lagu saya diberkati, ku terhubung denganmu. Nah, terhubung dengan apa? Dengan firman. Makanya firman Tuhan bilang begini, jagalah hatimu karena dari situ akan terpancar kehidupan. Itu muncul dari mana? Dari firman. Waktu kita jaga hati dengan firman, saya percaya itu akan terkontrol. Hidup kita terkoneksi dengan sorga. Waktu sorga intervensi melalui firman, firman itu akan merubah, merombak kita. Tadinya mungkin kita loyo, jadi bergairah, jadi semangat. Dan saya percaya firman Tuhan berkata, hati yang gembira itu apa? Menyembuhkan, menyegarkan. Tapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Itu ada di firman. Jadi semuanya, Bu, ayo datang kepada Tuhan melalui firman. Waktu kita letih lesu, Tuhan bilang datang ke firman.
Waktu kita lapar haus firman, datang ke firman. Jadi semua ini jawabannya ada di firman. Saran saya tetap stay di Aba 90. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih Pak Arianto. Jadi sekarang kita Siap. sudah melepaskan Bapak. Terima kasih banyak sudah menyampaikan firman hari ini yang Ini luar biasa. ini buktinya murid dari hasil Aba 90. Jadi saya excited sekali. Jadi ayo tetap semangat semua. Pasti semua tuntaskan dengan pembacaan firman. Dan terobosan pasti terjadi. Terobosan itu bonus, mujizat itu bonus, perubahan itu bonus. Tapi hati kita tetap melekat dengan Tuhan melalui firman. Tuhan berkati. Shalom. Izin pamit teman-teman semua. Karena saya masih ada lanjut, ada acara. Sudah ditunggu. Saya berdoa semuanya berhasil. Terima kasih buat panitia bejana yang baru. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Arianto. Terima kasih Pak Terima Arianto. kasih Pak Rianto. Tuhan Yesus Ya, berkati. Tuhan berkati. Hormat. Pastor Larry, thank you. Oke. Luar biasa. Ya. Terima kasih Pak. Tadi ketika Pak Arianto menjawab pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Debbie ya. Saya teringat satu ayat di Mazmur 107 ayat 20 yang berkata, Dia mengirimkan firman-Nya dan menyembuhkan mereka, serta dilepaskannya mereka dari liang kubur. Jadi itulah yang kita bisa buat ya, bagaimana kita bisa terus fokus kepada Tuhan dalam segala pergumulan di hidup kita, yaitu Tuhan mengutus firman-Nya dan menyembuhkan mereka. Dan Dia mengutus firman-Nya dan akan menyembuhkan kita. Dan itu yang kita akan lakukan selama 90 hari ke depan. Oke, lalu tadi ada pertanyaan dari Kak, saya sampai lupa tadi Kak Vera, Ibu Vera ya, Ibu Vera yang pertama bertanya, dan saya oper pertanyaannya ke Kak Cindy tentang histori dari bejana yang baru ini, yang sebelumnya adalah benih yang baik. Silakan Kak. Baik, terima kasih Bu Jennifer. Mungkin untuk menjawab pertanyaan Bu Vera, saya izin share satu dua slide. Ini Bu Vera bisa mengenal kami lebih jauh, mengenal pelayanan kami lebih jauh di website kami di www.bejanayangbaru.org. Jadi mungkin kalau bisa saya ceritakan secara singkat ya, ini sebenarnya panjang Ibu ya. Jadi eh, Ibu bisa baca di sini apa sih yang sebenarnya menjadi pelopor atau yang mempelopori kami bisa melayani di tempat ini sampai saat ini. Eh, Kami pelayanan interdenominasi, jadi kami tidak berdiri di atas denominasi tertentu. Justru kami mengajak gereja-gereja dari seluruh denominasi di Indonesia yang resmi, yang diakui oleh PGRI, untuk kita bisa bersama-sama bergandengan tangan eh, menuntaskan amanat agung Yesus Kristus, yaitu supaya setiap orang bisa menerima firman Tuhan baik di dalam bahasa yang mereka bahasa Indonesia yang sudah ada saat ini maupun di bahasa-bahasa yang bahasa lokal yang belum mungkin saat ini banyak yang belum memiliki firman Tuhan dalam bahasa ibu mereka. Jadi kami memberikan akses Alkitab kepada mereka kerjasama dengan gereja dari berbagai denominasi. Jadi kami dengan mungkin dari GKI, GKII, dari GBI, dari bahkan ada peserta kami yang juga dari kalangan Katolik. Tapi tujuannya adalah firman Tuhan. Kami mau firman Tuhan bisa diakses seluas-luasnya, bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan berkuasa dan jika kita mau memenangkan satu generasi untuk Tuhan, kita harus bawa mereka kepada firman. Karena hanya firman yang bisa memerdekakan mereka, yang bisa memberikan kebenaran yang utuh kepada setiap orang. Karena saya sudah menyicipi sendiri manfaat dan mungkin kita bisa lihat efek daripada membaca firman. Bahkan dari orang-orang di gelombang sebelumnya, mereka pun juga merasakan hal yang sama ketika baca Alkitab. Entah mengapa, entah bagaimana, mereka mengalami perubahan dalam kehidupan mereka dan mereka semakin bertumbuh di dalam iman. Mereka semakin percaya dan semakin mengenal Tuhan. Ini yang mau kami ajak atau maupun kami bawa di gerakan ini sebenarnya. Kami rindu semua orang juga bisa merasakan apa yang kami rasakan. Dan mungkin ini Pak Manuel yang waktu itu menjadi pelopor kami, yang beliau datang ke Indonesia, beliau dari Brazil, beliau datang dan melihat
fenomena yang terjadi di kalangan orang Kristen di beberapa beberapa daerah yang tersebar di Indonesia. Beliau melihat satu fenomena di mana pemahaman Alkitab di daerah tersebut sangat minim dan bahkan para pendeta dan orang-orang dewasa mereka masih hidup sesuai dengan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka masih memiliki budaya-budaya yang jauh lebih penting atau mengedepankan budaya daripada kebenaran firman, daripada perintah Tuhan Yesus. Dan banyak keluarga yang tidak mempunyai akses ke Alkitab, banyak anak-anak yang tidak paham apa itu kisah Adam dan Hawa, orang dewasa tidak membaca Alkitab, dan juga uh, tidak memiliki akses dan tidak memahami isi teks Alkitab itu sendiri. Dan ini yang mau kami mungkin ajak Bapak Ibu Saudara juga untuk bisa kembali kepada firman Tuhan. Kami rindu setiap orang di gereja, setiap orang di Indonesia bisa mengakses firman Tuhan secara bebas, bukan hanya sebagai mungkin tadi saya sudah bilang ya sebelumnya hanya sebagai pajangan, tapi benar-benar menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Ibu juga bisa lihat mengenai webinar-webinar kami sebenarnya sudah ada semua di YouTube, di YouTube Bejana yang baru. Silakan Ibu lihat dan mungkin kalau pelayanan ini sungguh memberkati Ibu bisa subscribe dan like dan share juga. Kami juga ada di Instagram Bejana yang baru. Ibu bisa melihat sendiri apakah pengajaran yang kami berikan itu alkitabiah atau tidak. Kami sangat terbuka dengan kritik dan saran karena tujuan kami di sini adalah untuk mengedukasi berdasarkan firman Tuhan. Kami tidak mengedukasi berdasarkan gereja atau denominasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika Ibu ada tanggapan, silakan, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Cindy atas pemaparannya. Apakah Ibu Vera tadi punya tanggapan, Ibu? Sudah cukup, Kak. Terima kasih banyak, Ibu Cindy. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama Sama-sama. Ibu Vera. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat penting ya, karena banyak juga yang bertanya hal yang sama. Ada yang takut kita denominasi dari Korea atau dari mana itu yang ada yang banyak yang tanya begitu. Tapi kita memang kita orang Indonesia dan puji Tuhan kita pelayanan di Indonesia dan pelayanan kami interdenominasi. Jadi memang tidak melekat kepada satu denominasi tertentu, tapi melayani semua denominasi tapi yang terdaftar yang sah ya. Oke, itu dari kami. Ibu Cindy mau menanggapi? Mungkin saya mau izin tambah. eh, Yayasan kami ada di Jogja, Ibu. Jadi sebenarnya kami sangat terbuka kalau Bapak Ibu mau berkunjung ke yayasan kami. Silahkan. Alamat kami ada di website. Bapak Ibu bisa akses. Semua sangat terbuka. Kami juga sangat terbuka kalau ada pertanyaan lain mengenai yayasan, mengenai pelayanan. Ya, itu. Sama mungkin izin tambahkan Ibu Jenny untuk pertanyaan Ibu Fang Aiwen yang tadi mengenai tips bagaimana untuk bisa mengatur waktu, membangun satu rutinitas yang baru ya dalam membaca Alkitab di Abad 90 ini. Karena Ibu Fang Ewen sudah bergabung bersama dengan kita di gelombang 12 ini. Puji syukur Tuhan, Ibu sudah hadir di webinar gelombang 11 lalu ya. Dan sekarang ikut gelombang 12. Saya sangat bersyukur dan menyemangati Ibu. Mungkin satu tips dan saran yang tadi Bu Jendi sudah paparkan, kita punya e-book yang bisa membantu Ibu dalam menemukan bagaimana tips dan trik membaca Alkitab. Kadang kita harus punya strategi dalam membaca Alkitab karena untuk membangun satu rutinitas yang baru itu tidak mudah. Bahkan rutinitas bangun pagi pun itu sulit. Rutinitas misalkan untuk beres-beres rumah di pagi hari itu juga sulit. Dan saya percaya rutinitas untuk membaca Alkitab setiap hari itu jauh lebih bermanfaat dan lebih memiliki pengalaman positif untuk ibu. Dan untuk itu saya dukung ibu bisa baca e-booknya. Di situ ada tips and trick. Ibu bisa terapkan, ibu bisa coba satu persatu. Kalau yang satu gagal, jangan menyerah. Bisa ada yang lain lagi. Oh, nih Ibu Jenny sudah share di sini. Ya, jadi Ibu Cindy sepertinya bisa baca pikiran saya karena saya juga tadi mau menanggapi itu ya dengan e-book ini. Jadi ini ada satu bab di e-book tersebut yang judulnya adalah mengonfrontasi alasan-alasan. Ya, jadi kita biasanya ya ini ada quotes di sini. Kalau sesuatu itu penting buatmu, kamu akan mencari jalan keluar. Kalau sesuatu tidak penting buatmu, kamu akan cari alasan. Jadi sebenarnya eh,
alasan itu hanya alasan ya, kayak kita sibuk, kita nggak punya waktu. Karena kita punya waktu untuk makan, kita punya waktu untuk minum ya, untuk scroll media sosial kita punya waktu gitu loh. Tapi ketika berkaitan dengan baca firman Tuhan sepertinya itu sangat berat. Nah ini yang masalahnya adalah kadang-kadang juga karena pola pikir ya, karena oh terlalu sulit untuk baca Alkitab, aku perlu sisihkan waktu khusus gitu, kayak mungkin 2 jam, 1 jam gitu ya. Tapi hanya perlu waktu mungkin hanya 30 menit, mungkin hanya 15 menit. Yang penting kita mencari jalan keluar dari tantangan-tantangan ini. Nah, di sini di ebook ini saya buat di sini adalah apa namanya ya? Tabel alasan. Jadi Anda bisa list alasan-alasan apa yang biasanya menghambatkan Anda untuk membaca Alkitab. Ya, misalnya contohnya di sini saya tulis, oh tidak ada waktu, atau malas, bosan, sulit dipahami, saya baru aja buat dosa, saya takut salah tafsir. Nah, itu contoh-contoh alasan yang biasanya menghambat kita untuk membaca Alkitab. Lalu tulis di sini kenapa? Apa coba tulis secara lengkap alasan itu kenapa ya? Kan saya tidak ada waktu karena saya bekerja dari pagi sampai malam, terus kuliah malam. Nah, itu alasannya. Dan cari ayat yang bisa bicara kepada alasan tersebut ya. Contohnya ini saya kasih ayat Matius 6 ayat 33. Dan kita lihat apa kata firman. Ternyata firman bilang di atas segala-galanya saya harus memprioritaskan Tuhan. Segala hal yang lain hanyalah tambahan. Karena Matius 6 ayat 33 itu kan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Berarti hal-hal yang lain, pekerjaan, kuliah, sebenarnya semuanya itu adalah tambahan. Gitu. Yang utama dan yang terutama itu adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu firman Tuhan. Maka dari situ kita bisa cari solusi praktisnya. Ya, karena kalau sesuatu itu penting, kita akan cari solusinya kan. Jadi solusinya adalah contohnya ya di sini, oh saya akan baca firman setelah makan ya. Satu pasal setelah sarapan, satu pasal makan siang, satu pasal setelah makan malam. Ya, itu contoh dari solusi praktis yang bisa diterapkan. Nah, itu salah satunya dan ada banyak Anda bisa baca di sini dan Anda bisa buat tabel Anda sendiri di bawah sini. Jadi saya dorong Anda untuk print mungkin yang bagian ini atau yang ini, print dan tempelkan itu di meja Anda atau di tembok kamar Anda supaya bisa menguatkan Anda ketika mulai muncul lagi alasan-alasan itu ya. Kayak langsung lihat ke tabel itu, langsung baca ayat firmannya dan langsung terapkan solusi praktisnya. Karena saya sendiri juga mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Jadi bukan yang saya tiba-tiba suka baca Alkitab ya, tapi saya pun juga sulit awalnya dan ada banyak segudang alasan yang muncul di pikiran saya kalau mau baca Alkitab. Bahkan sampai sekarang pun juga masih sama gitu. Ah nanti aja deh, nanti aja. Ah males gitu ya. Ah nanti aku misalnya habis buat dosa gitu ya, habis tahu nih, sadar nih habis buat dosa, terus kalau baca Alkitab kesannya kayak eh nggak gimana ya kata-katanya, seperti saya orang munafik gitu. Orang munafik habis buat dosa baca Alkitab gitu kan. Nah, itu juga ada di tabel itu Bapak Ibu. Jadi saya nggak mau bilang sekarang karena biar Anda penasaran apa sih solusi praktisnya kalau habis buat dosa terus saya baca Alkitab gitu ya. Jadi itu tips praktis dari kami, tapi Anda juga pasti akan menemukan cara Anda sendiri. Sangat membantu ya Kak Jennifer. Terima kasih Bu Fang. Mohon dibaca, di-download dan di print kalau bisa ya Bu. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Lydia. Sebelumnya ada dari Kak Riani ya. Kak Riani Doli di kolom chat. Saya mau tanya apakah setelah pembacaan Alkitab PB, oh tadi sepertinya sudah ya. Sudah tadi ya. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan kali dia. Kak izin bertanya, kalau yang ABA PL kenapa tidak dibuat seperti ABA PB? Ada gelombang-gelombangnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lydia. Itu adalah saran yang sangat luar biasa. Nanti kami akan pertimbangkan ya juga buat gelombang-gelombang PL ya. Itu juga kerinduan kami sebenarnya. Sebenarnya kami dulu sempat pernah buat, Bu. Tapi kemudian banyak yang gagal karena 6 bulan ya. Ya, 6 bulan baca PL itu sangat lama. Ya, jadinya akhirnya kami memutuskan oke PB saja dulu gitu. PL-nya kita bebaskan dulu, nggak buat gelombang ya. Tapi saya pribadi juga sangat rindu sih bisa buat gelombang PL. Jadi nanti kita akan diskusikan dengan tim ya. Terima kasih Ibu Lydia. Baik,
Saya mungkin bukan mau bertanya, tapi mau memberi pernyataan. Ada dua hal. Yang pertama, eh, kami setiap minggu itu selalu mengirimkan email kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mendaftar di Abas 90, dan kami akan sangat berterima kasih dan menyarankan kalau untuk Bapak Ibu bisa buka email tersebut, karena ketika kami ada pengumuman atau memberikan informasi, tips and trick mengenai baca Alkitab, mengenai tema yang sedang kita bahas saat ini, mengenai bagaimana membaca dan merenungkan firman, kami biasanya akan share yang panjang-panjang, artikel yang panjang yang bisa menguatkan Bapak Ibu melalui email. Karena kalau melalui WhatsApp terlalu panjang dan takutnya juga karena kalau di email bisa tertindih dengan kalau di WhatsApp, maaf, maksud saya itu bisa tertindih dengan WhatsApp-WhatsApp yang lain. Jadi kami biasa mengirim lewat email. Jadi ya itu saya dorong Bapak Ibu mungkin bisa buka email tersebut. Biasanya atas nama Bejana yang Baru ataupun dari salah satu panitia kami seperti Ibu saya Cindy atau Ibu Jennifer atau Pak Manuel atau Ibu Claudia. Seperti itu. Ada satu grup yang kita buat untuk menampung setiap informasi sebenarnya, grup khusus. Saya tidak tahu nanti apakah grup tersebut akan dipertahankan, karena kami sebenarnya mau bikin komunitas di WhatsApp. Kami mau masukkan semua grup pembacaan Abas 90 ke komunitas WhatsApp tersebut, supaya bisa lebih rapi, lebih teratur, dan kalau mau akses pengumuman pun lebih gampang kalau sudah tersedia di satu wadah, di satu tempat. Jadi kemungkinan antara kami pertahankan satu grup yang akan jadi admin doang yang bisa mengirim pesan. Jadi Bapak Ibu kalau ada informasi apa-apa bisa tinggal buka akun tersebut, grup tersebut, atau nanti kita bisa lihat apakah kita bisa masukkan grup-grup ini ke komunitas di WhatsApp. Karena kemarin sempat ada kendala dari WhatsApp-nya, jadi kami masih menunggu dari WhatsApp bagaimana ke depan, kelanjutan ke depannya. Baik, mungkin itu saja ya pengumuman yang mau saya tambahkan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Ibu Cindy. Baik, Bapak Ibu semua, sepertinya sudah jelas semuanya. Dan sekali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk mendownload e-book yang sudah diberikan dan membaca e-book tersebut untuk menguatkan Anda selama perjalanan 90 hari ke depan. Kita tutup webinar kita, ibadah pembukaan kita hari ini, dan saya mau mengajak Pak Daniel untuk berdoa penutup bagi kita, Pak. Apakah bisa? Mari kita Shalom, Pak. berdoa. Ya. Ya, Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh dipertemukan untuk berkumpul bersama, untuk memiliki satu tujuan bersama bahwa kami akan boleh belajar untuk mentaati akan membaca kebenaran akan firman-Mu. Beri kami ketaatan, kesungguhan hati supaya kegiatan kami ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar sampai kami membaca perjanjian baru ini dengan lancar dan sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan menyerahkan untuk setiap kami, anak-anak-Mu yang mau belajar pada malam hari ini. Sampai seterusnya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga terus memberi kami semangat untuk kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan semuanya dari awal, pertengahan, akhir kegiatan kami ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Terima kasih Terima banyak kasih Bapak Ibu. Semangat 90 Semangat hari. kelompok C. Kasih Kak Cindy.